seperti apa gitu. Ridho, silakan. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini anak saya nomor 2. Saya minta tolong beliau untuk ngobrol dari sisi anak muda tuh gimana sih? Boleh. Fadil, silakan. Paling 5 menit, 10 menit. Ayo. Silakan, Fadil. Mana Ridho? Silakan Ridho. Assalamualaikum. Salam. Itu nggak enak nih. Nggak apa-apa, Bang. Udah. Silakan Ridho. Oh ya. Oke, jadi apa? Tadi diminta Umi kan apa untuk ngomongin tentang sukses atau arti sukses dari Ridho sendiri gitu ya, versi ya perwakilan dari Gen Z lah gitu kan produksi. Nah, jadi kalau menurut Ridho gitu ya, bukan maksud buat apa-apa, cuma untuk sharing aja gitu kan yang Ridho ketahui gitu ya. Nah, pertama, kalau sukses itu ya kan kita sukses apa berarti dunia gitu kan. Apa berarti harus sudut pandangnya lebih luas lagi. Sudut pandang lebih luas lagi berarti sukses mencakup keseluruhan sampai akhirat gitu. Jadi ya sukses itu berarti harus sukses dunia akhirat. Maksudnya gimana? Berarti kan apa? Nggak hanya misalnya tentang financial freedom di dunia, tentang kita sehat secara jasmani atau macam-macam, tapi juga kita mempersiapkan bekal hidup di dunia supaya di akhiratnya sukses gitu kan. Kehidupan di kehidupan di yang abadinya itu bisa sukses gitu. Jadi Jadi kembali lagi kembali ke tujuan hidup gitu kan. Kayak misalnya tujuan hidup kita kan kayak di dunia tentang apa? Ibadah. Habis itu kayak misalnya berdakwah gitu kan tujuan hidup. Terus ada lagi misalnya kita berkarya untuk bangsa, negara dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya sukses itu ya sebenarnya kan kita mungkin nggak bisa jadi manusia yang sempurna karena kita semua cuma manusia biasa gitu. Nah, tapi kita bisa jadi manusia yang terbaik gitu kan. Nah, terbaik ini standarnya apa? Nah, terbaik versi Rasulullah gitu kan. Sebenarnya banyak versi-versi hadisnya, tapi mungkin yang paling ngena gitu, kalau menurut itu ada 2 gitu. Misalnya kayak pertama, terbaik versi Rasulullah tuh khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu, yang mempelajari Quran dan mengamalkannya. Itu terbaik versi 1. Tapi ada lagi terbaik versi yang kedua. Itu misalnya ya siapa yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Jadi ya kalau misalnya tujuan hidup secara garis besar, berarti kita mempersiapkan bekal di dunia untuk kehidupan yang abadi. Nah, berarti ya kita harus mempersiapkan yang terbaik dengan manusia yang terbaik. Kalau menurut Ridho, ya yang terbaiknya ya versi Rasulullah gitu kan. Karena ya terpengaruh di dunia juga, ya banyak lah yang hebat banget dari Rasulullah. Nah, Rasulullah bilang 2 hal tadi gitu. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi 2 hal tadi yang paling bagus gitu maksudnya. Riwayatnya macam-macam. Nah, itu tadi secara menurut dasar pemikirannya, prinsip macam-macam. Nah, gimana menatap kesuksesan nih di masa depan atau praktikalnya di masa sekarang ini tahun 2021, bahkan kita menatap masa depan kan itu Gen Z gitu, umur tahun kelahiran 2000-an gitu ya. 2000-an ke atas. Nah, berarti harus menatap masa depan karena zaman-zaman sekarang misalnya itu dipenuhi dengan generasi milenial gitu kan, yang benar-benar lagi masa kemasannya gitu, atau Gen X gitu kan, Gen Y, Gen X. Nah, berarti Ridho kan harus menatap masa depan nih, bagaimana 2030, bagaimana 2045 gitu kan. Ternyata di 2030, ada bonus demografi di mana generasi Z, generasi milenial itu bahkan post Z, setelah generasi Z itu akan menguasai nih akan paling banyak mayoritas di Indonesia gitu. Puncaknya di 2030 walaupun di 2021 ini udah mulai. Terus sekarang juga lagi ada revolusi industri 4.0 yang dari 10 tahun lalu atau 15 tahun yang lalu, 2009 itu kan. Nah, dan sekarang menuju ke arah 5.0 atau 5.0, Human of Things gitu kan. Nah, ini menarik juga soalnya berarti kan anak muda itu harus berpikir secara teknologi juga. Kenapa ya? Soalnya bonus demografi itu kan berarti bakal banyak persaingan makin ketat. Bukan cuma pekerjaan, tapi ya usaha, bisnis macam-macam yang kalau misalnya kita nggak berkualitas, nggak bertumbuh, nggak menyesuaikan zaman sesuai revolusi industri ini, ya bisa tertinggal gitu generasi Z-nya. Khususnya ya Ridho sendiri gitu kan. Makanya tentang depan
Nah itu paling dekat-dekat ini yang paling bisa dirasakan ya dua hal ini. Jadi banyak anak muda dan kita harus anak muda ini harus lebih sering memperbaiki diri lagi sehingga bisa nggak cuma mengikuti revolusi industri, nggak cuma mengikuti perubahan, tetapi bisa memimpin perubahan juga. Nah gitu. Nah terus banyak yang nanya nih, sebenarnya kita bagusnya jadi generalisasi atau spesialisasi. Maksudnya generalisasi itu apa? Misalnya kita cuma bisa satu bisa kalau spesialisasi cuma bisa satu ilmu tapi mendalam gitu. Atau generalisasi kita bisa beberapa ilmu banyak tapi nggak terlalu mendalam semua. Nah sebenarnya ini relevan untuk kalau misalnya di buku-buku yang Ridho baca gitu ya. Ini relevan untuk misalnya generasi milenial saat ini. Jadi untuk sukses itu sebenarnya kalau konsep yang ini apa yang udah jelasin itu nggak cuman kita milih generalisasi atau spesialisasi aja gitu. Kalau sekarang konsepnya itu T-shape bahkan M-shape. Maksudnya T-shape itu apa? Maksudnya kita tuh menurut Ridho gitu ya, sama yang Ridho percaya juga, sukses sekarang ini untuk bisa bersaing harus T-shape. T-shape itu maksudnya enggak kita cuma mendalam ke satu bidang aja, tapi kita harus ada ke samping juga gitu. Jadi ke samping gitu kan. Jadi kayak ada generalisasi ke berbagai cabang. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya kita menjadi dokter, berarti nggak harus cuma dokter doang, tapi harus kalau pengen relevan zaman ini ya misalnya harus bisa bisnis atau bisa jadi influencer gitu kan, mengikuti zaman, atau bisa ya jadi socialpreneur atau sosial macam-macam gitu kan. Jadi kuasai berbagai bidang lain gitu kan, atau misalnya tumbuhan atau macam-macam. Bahkan kalau yang diprediksi berbagai macam ahli, karena saking banyaknya persaingan nanti, bahkan yang paling bagus itu M-shape gitu. Maksudnya M-shape itu apa? Maksudnya gini, 3 bidang sekaligus yang minimal dikuasai mendalam gitu. Jadi nggak cuma ahli satu bidang doang. Misalnya dia ahli Quran gitu kan, dia ahli banget misalnya. Terus dia satu lagi kedokteran, terus satu lagi misalnya bisnis gitu kan, atau tiga-tiganya misalnya Quran, terus ya jadi nggak cuma satu bidang doang yang dikuasai. Jadi dia lebih menyeluruh dari ilmu, lebih kayak misalnya sebenarnya ini udah dicontohin juga sama ulama-ulama terdahulu, kayak misalnya di zaman-zamannya Abbasiyah Umayyah itu kan ada Avicenna atau Ibnu Sina yang kedokteran, tapi filsafat juga, dan berbagai macam buku karangan yang ditulis juga. Terus kayak misalnya Ibnu Rushd, Averroes yang sampai terkenal di Andalusia macam-macam itu kan. Nah itu juga bisa dia ahli di bidang fisika, ahli nujum, juga nulis tentang kehidupan juga. Wah banyak banget. Juga nggak lepas dari Qurannya yang bagus dari awal gitu, dari masa remajanya. Jadi kalau misalnya mau sukses, Ridho ini ada satu hal yang terbaik, nggak cuman kita menguasai satu bidang gitu. Itu mungkin kesuksesan yang menurut Ridho udah koreksi ke depan kurang agak tertinggal. Jadi harus juga T-shape atau bahkan M-shape gitu. Nah, terus Ridho sempat nonton tentang kesuksesan, itu ada 4 industri yang bakal menjadi yang belum terdisrupsi nih, khususnya di Indonesia gitu kan, atau di dunia. Kan kalau zaman-zaman sekarang ini mungkin banyak bidang yang terdisrupsi, bahkan hampir seluruh bidang kayak finance, ya semua bidang lah, Gojek gitu kan itu mendisrupsi. Bahkan kalau dari segi kesehatan juga, wah udah banyak startup gitu kan, yang walaupun sebenarnya masih banyak yang ruang-ruang yang belum terdisrupsi. Nah itu nonton nih ada seorang co-founder Gojek namanya Alamanda Shantika gitu kan, di channel YouTube-nya Gita Wirawan, itu seru banget, Endgame itu. Nah dia salah satu yang diomongin, ditanya sama Pak Gita itu, apa industri di masa depan yang bakal bagus gitu, bakal peluangnya besar banget. Nah ini kan berarti kalau akses itu berarti untuk usia Ridho gitu, untuk usia Gen Z atau post Z yang bisa dilakukan gitu kan. Nah kalau mereka bilang itu industri-industri yang ada itu misalnya green energy gitu kan, itu bakal booming, bakal jadi industri yang bagus banget. Green energy luas banget kan, dari segi energinya sendiri atau bahkan ya lingkungan macam-macam. Nah itu. Terus yang kedua agroteknologi, yang sebenarnya udah di beberapa negara udah ramai banget gitu kan, di Amerika macam-macam, yang lahan itu benar-benar dimaksimalin banget potensinya gitu. Jadi satu lahan mungkin bisa cuma 1 kali lipat, ini bisa dengan teknologi bisa 3 kali lipat, kita bisa 4 kali lipat. Terus antara ada juga industri yang bagus itu gap antara kesehatan dan asuransi.
Sama ada lagi yang keempat itu real estate gitu. Soalnya menurut banyak orang kan ada bonus demografi 2030. Sementara kesenjangan real estate itu kesenjangan tempat tinggal dan anak-anak muda ini jauh banget. Nah ini menurut banyak orang juga salah satu peluang yang besar banget di industri real estate gitu kan. Terus ada sebenarnya satu lagi yang sekarang lagi booming, sociopreneur gitu kan. Bahkan di masa depan kalau menurut orang-orang ini yang Alamanda Shantika ini, sociopreneur tuh bukan lagi hal yang dipisah-pisahkan atau dikotak-kotakan, tapi semua orang tuh bisa menjadi sociopreneur gitu. Jadi semua orang itu orientasinya bukan cuma sekedar memperkaya diri sendiri, tapi juga berbagi, tapi juga sosio gitu. Jadi bisnisnya orientasinya terhadap sosial gitu, terhadap dampak-dampak sosial. Nah itu sih menurut Rido tentang suksesan dan prakteknya gitu. Jadi kita nggak cuma mengejar kesuksesan di dunia, tetapi juga kesuksesan di akhirat gitu. Itu menurut Rido gitu sih. Ya. Itu Mas Coach Agung. Coach Agung. Masya Allah. Nanti takut kelamaan. Gitu aja. Terima kasih ya.